pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia perkuat sinergi publikasi program. Berikutnya, kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Radio FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.co.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Program-program RRI apalagi yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa disupport seperti itu. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer
mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat. Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal. Dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan. Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang. Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor. Di toko kami menjual 2 jenis semen, yaitu semen Andalas dan semen Padang. Untuk perbandingan harga, semen Padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen Andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan. Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R.Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Pendidikan Aceh bersama Siamolex berkolaborasi dengan penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK, Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh. Harus guru yang di depan ini, guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran dengan cara berpikir kritis, computational thinking, seperti ini. Jadi dan itu yang hari sekarang ini sedang dikembangkan sehingga bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru kan seperti. Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo.
Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gaya Luwes akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin. Kabupaten Gaya Luwes resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gaya Luwes Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gaya Luwes. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitik beratkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan Cash Management System atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri. Saat ini Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS. Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.